Hari ini IDWX Talks akan membahas mengenai Rolex. Nah, kita akan membahas detail mulai dari sejarahnya, teknologinya, tipe-tipenya, semuanya kita akan bahas kupas habis di sini bersama Ko Alamo. Dan tentunya tetap stay tune dan jangan lupa subscribe dan likes-nya ya. Oke? Nah, Bro Alamo, ini boleh cerita nggak nih, kapan Rolex itu didirikan dan apakah pendirinya bernama Rolex juga? Oke. Ya, jadi Rolex itu berdirinya tahun 1905. Ya, pendirinya itu namanya Hans Wilsdorf. Oke, dia orang Inggris. Iya. Jadi bukan orang Swiss, tapi dia orang Inggris. Jadi Rolex itu pertama kali didirikan itu di Inggris sebenarnya. Oh, London. di Inggris. Tercatat di London. Kemudian karena memang untuk kepentingan produksinya, akhirnya mereka pindah ke Swiss. Oh, pindah ke Swiss. Ya semua produksinya kan di Swiss. Ya betul. Jadi betul. Swiss watch industry itu memang pada saat itu banyak kecil-kecil lah produksinya. Ada yang produksi case, ada yang produksi kaca, ada yang produksi hands, ada yang produksi dial, ada yang produksi mesin. Gitu. Jadi memang hampir semua semua merek jam itu nyomot-nyomot bikin produknya. Jadi nggak ada yang bikin sendiri semuanya. Ya dari berbagai vendor kali ya. Vendor, betul. Jadi ya termasuk Rolex, termasuk hampir semuanya lah. Jadi lama-lama nanti diintegrate semuanya sehingga jadi lainnya fully in-house. Gitu loh. Itu nanti mungkin kita bicarakan topik lain ya. Karena itu cukup panjang tuh alasannya dan macam-macamnya. Ya kan? Oke, jadi Rolex itu berdiri tahun 1905, Hans Wilsdorf. Di Inggris memang, tapi kemudian dia pindah headquartersnya ke Swiss. Kenapa namanya Rolex itu? Iya, kenapa namanya Rolex? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu sampai sekarang. Jadi Hans Wilsdorf pun pernah ditanya gitu kan, ini inspirasi dari mana sih? Nah, dia pernah bilang lagi di kereta gitu kan, kereta kuda apa di kereta gitu. Dia bilang tiba-tiba ada yang kayak bisikin namanya Rolex. Rolex, gampang. Ada 5 huruf. Betul, ya. Dan cuma 2 silabel gitu kan. Iya. Ada juga yang pernah bilang kalau Rolex itu dari reloj atau bahasa Spanyol. Artinya jam gitu. Oh, bahasa Spanyolnya jam. Reloj. Tapi juga pernah dengar sih ada beberapa sumber atau bukan sumber ya, beberapa orang mengatakan bahwa Rolex itu jadi dari kata ini horologi excuse. Jadi horologi excellent gitu. Kalau bahasa kita dari bahasa Prancis itu. Ya, jadi macam-macam ya. Sampai sekarang nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu karena Hans Wilsdorf-nya sendiri pun nggak pernah bilang dari mana. Gitu. Barangkali dia ke Gunung Kawi dapat inspirasi namanya ya kan. Oh, tapi yang jelas dulu awal pertama kali Rolex itu dia belum ada pakai logo Crown ya. Saya kurang tahu ya itu kapan mulainya dia pakai logo Crown, tapi mungkin dari dulu sudah lama sekali sih memang pakai logo Crown. Ya. Jadi Rolex ini memang cita-citanya ya atau marwahnya itu dia menciptakan jam yang praktikal. Gitu. Jadi mudah digunakan, mudah dipakai, mudah di-setting dan mudah dan aman gitu. Jadi buat emang jam sehari-hari lah, tahan banting gitu loh. Itu cita-citanya. Gitu loh. Nah, makanya kalau kita lihat Rolex yang vintage yang dari zaman tahun 50-an, tahun 40-an itu masih bagus. Ya, kalau kita bandingkan merek lain belum tentu sebagus itu. Jadi Rolex itu selalu overbuild. Jadi dia bentuk, dia manufacture itu lebih dari spek yang dia tulis sebenarnya. Oh. Gitu. Kalau dia tulis 100 meter sebenarnya bisa 130 sampai 200 mungkin. Gitu loh. Jadi memang mereka selalu overbuild dan terbukti semua jam Rolex akan lebih awet daripada manusianya. Benar. Manusianya udah nggak ada. Mati, ini masih bisa diwarisin. Masih bisa diwarisin. Ya Rolex banyak di modern culture itu juga banyak ya sudah melekat lah nama Rolex itu kan. Jadi ada survei juga, saya lupa majalah apa itu
brand paling kuat di dunia itu nomor satu Rolex. Iya, betul. Dan betul. itu berdasarkan survei dan berdasarkan after sale service dan kualitas dari produknya. Jadi persepsi masyarakat untuk jam tangan nomor satu ya Rolex. Gitu kan. Yang paling populer ya mungkin Rolex, seluruh dunia tahu. Ya kan? Jadi hari ini kita coba diskusi kenapa why Rolex is Rolex, gitu kan? Kenapa Rolex ada di sini gitu loh? Dia itu banyak invent atau menciptakan teknologi-teknologi yang terbaru dan bagus gitu loh, yang berguna lah, gitu kan? Jadi terdepan lah kalau soal itu gitu loh. Nah, salah satu contohnya yang paling kita rasakan sampai sekarang nih dari tahun 31 itu Rolex menciptakan perpetual rotor otomatis. Oh, otomatis pertama kali ya. Betul. Jadi banyak debate lah ya siapa yang pencipta jam otomatis pertama. Ada yang bilang Breguet, ada yang bilang Perele, gitu. Tapi yang pasti yang mematenkan fungsi rotor seperti itu adalah Rolex. Nah, mereka suka menggunakan istilah marketing mungkin ya. Jadi perpetual itu kalau di Rolex artinya itu sebenarnya otomatis. Oke. Jadi perpetual kan selamanya, forever and ever. Jadi selama jam itu dipakai dan bergerak itu nggak akan mati. Gitu loh. Jadi banyak yang salah sangka kenapa sih Rolex bilangnya perpetual padahal kan dia bukan perpetual calendar. Iya. Gitu loh. Jadi asal kata perpetual itu sebenarnya trademarknya Rolex untuk perpetual rotornya. Otomatis. Gitu loh. Kalau orang lain di jamnya tulis otomatis, kalau Rolex bilangnya perpetual. Betul. Gitu. Jadi dan itu begitu patennya habis. Jadi paten itu kan ada masa waktunya. Tergantung negaranya. Begitu patennya habis, Patek langsung bikin otomatis. Yang sama gitu. Jadi semua ikut. Iya, udah habis patennya. Jadi boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu. Itu salah satu paten yang sampai sekarang. Gitu. Jadi paten otomatis itu bukan punya siapa-siapa sekarang ya? Udah public domain. Iya. Jadi kalau paten itu ada paten biasa, ada paten sederhana gitu. Karena ini patennya sudah habis untuk Ya pokoknya diciptakan tahun 31 ya. Mungkin tahun 50-an sudah habis gitu kan. Iya. Langsung lah pada bikin. Yang lain ngikut, ya kan. Nah, another paten yang penting juga dari Rolex itu waterproof. Ya. Bisa tahan air, tahan debu ya pertama kali. Jadi kalau tahan debu sih ya otomatis lah ya. Otomatis ya. Gitu lah. Jadi kalau dulu orang pakai dust cover itu untuk dust aja, tapi nggak tahan belum air. Ada yang tahan air ya kan. Nah, tahan air ini Rolex ciptakan di tahun 1926. Nah, dia sebut teknologinya dia sebut oyster. Kerang gitu loh. Karena itu hermetically sealed. Jadi dia buat 3 parts utama dari satu case, satu bodinya. Oke, jadi ada solid case-nya. Solid case-nya. Terus belakangnya itu diputer screw back. Ya kan, case back, solid case back. Terus ada kacanya juga. Nah, yang hermetically sealed-nya itu di situ, di case back-nya. Dan di crown-nya. Jadi selama ini kan paling gampang masuk air ya mungkin crown ya. Oke, nah Rolex itu ciptain pakai ulir berat. Iya, kayak baut lah. Ya. Gitu ya. Nah itu yang pertama kali dia buat waterproof watch. Gitu. Itu pertama kali dia. Pertama kali Rolex yang bikin tahun 26. Jam lain tuh belum bisa. Belum bisa dan habis itu kan dipatenin. Jadi nggak bisa ada yang boleh bikin. Gitu kan. Nah, tahun 27 itu Rolex bikin semacam gimmick. Marketing gimmick. Nah, dia itu mensponsori ada perenang wanita dari Inggris itu untuk menyeberangi Selat Inggris. Iya. Pakai jamnya. Gitu ya. Jadi namanya Mercedes Gleitze.
Mercedes Glitze ini mencoba menyeberangi Selat Inggris. Waktu itu dia berenang selama 10 jam, dingin banget. Nah, tapi dia nggak berhasil tuh nyebrangnya. Oh, waktu itu nggak berhasil. Betul, tapi tetap dipakai sama Rolex untuk materi advertisement-nya, untuk materi iklannya, bahwa jam kita nih 10 jam di air nggak rusak, tetap jalan sebagaimana mestinya. Nggak masuk air ya? Nggak masuk air, gitu loh. Jadi itu mungkin itu pertama kalinya suatu atlet mengendorse satu produk. Mungkin, gitu loh. Kan kita lihat belakangan juga mulai banyak tuh kayak Heuer mungkin dia sponsorin F1 gitu-gitu. Tapi yang pertama kali yang kita tahu jam tangan itu endorse dari sport atlet ya. atau apa tokoh yang ngetop lah itu si Mercedes Glitze ini tahun 26. Oh gitu. Jadi memang Rolex ini nyeleneh lah. Dia Rolex tuh selalu bikin terobosan-terobosan gitu. Banyak banget dia terobosannya. Jadi awalnya saya tuh nggak suka sama Rolex karena Rolex itu identik dengan om-om, ya kan. Apalagi kalau kita lihat om-om yang dulu waktu saya kecil ya, itu kan berarti kan dia beli jamnya mungkin tahun 70, 80-an, 90-an lah. Itu kebanyakan kan two-tone Datejust. Itu udah om-om banget tuh. Sekarang udah nggak laku sih, unfortunately. Tapi begitu belajar, begitu tahu lebih banyak, I develop admiration gitu loh, suatu kekaguman terhadap Rolex gitu loh. Kenapa mereka di situ? Karena they earn it, mereka bikin semuanya banyak lah gitu loh, nomor satu gitu loh. Jadi dari teknologi pun Rolex ya boleh dibilang terdepan lah. Mungkin sampai sekarang dia masih market sih masih nomor satu tetap. Makanya itu saya pikir Rolex ini satu-satunya jam yang dia bikin banyak banget jenis ya daripada jam-jam lain. Macam-macam, buat ini, buat itu segala macam. Nanti kita bahas ya. Okay. Rolex itu kan apa ya? Dia itu utilitarian. Jadi utility, fungsional gitu. Fungsional. Dia menciptakan jam-jam yang gadget lah gitu. Ada fungsi lain selain penunjuk waktu.